Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari Minggu lalu, tepat pada tanggal 23 Februari tahun 2025, tim Aksi Tanam Pohon Malangbong berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan edukasi menjaga alam bagi anak-anak usia dini. Kali ini, kami membawa perwakilan dari tiap-tiap sekolah, diantaranya dari SD Muhammadiyah Bojong, SMP PGRI Malangbong, MTS Inhadul Muta'alimin, dan perwakilan dari MTS Ma'arif 1 Malangbong. Sendiri percaya inti nama ke Allah. Terus paling inti nama percaya ke diri sendiri. Kali ya di gunung mah disebut matong. Tujuan dari kegiatan hari ini adalah memberikan edukasi pada anak-anak tentang pentingnya menjaga alam, tata cara penanaman, dan juga perawatan pohon. Selain itu, dengan dimulainya kegiatan kali ini, kami juga bertujuan untuk melatih fisik dan juga mental anak-anak agar lebih siap, sigap, dan berjiwa sosial. Peserta didik mulai melaksanakan perjalanan pada pukul 8:30 pagi dikarenakan ada beberapa kendala yang terjadi pada saat pemberangkatan. Meskipun ada beberapa kendala, terutama masalah cuaca yang agak mendung, jalanan yang licin, serta becek, tidak mengurangi antusias dari peserta didik untuk melaksanakan perjalanan. Mereka tetap melaksanakan perjalanan dengan penuh kegembiraan. Dalam perjalanan juga, kami diharuskan untuk tetap melakukan pengawasan terhadap peserta didik agar bisa selamat sampai ke lokasi kegiatan. Jadi, dalam setiap kegiatan pun, orang dewasa harus tetap mendampingi. Alasannya yaitu ialah keselamatan. Agar anak-anak tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan aman dan selamat. Sebenarnya, tujuan kegiatan dari tim Aksi Tanam Pohon Malangbong kali ini ialah monitoring dan juga perawatan terhadap pohon yang telah kami tanam pada bulan lalu. Hanya saja, kebetulan ada sekolah yang memerlukan kegiatan edukasi seperti ini. Maka kami pun berkolaborasi untuk melaksanakan dan juga saling memberi keuntungan untuk satu sama lain. Nah, ini adalah pengarahan dari Kang Fikri selaku pemberi materi soal penanaman pohon, jenis dan juga manfaatnya. Anak-anak juga diberikan beberapa materi, yakni mengenai jenis pohon endemik asal Gunung Cakrabuana. Selain itu, anak-anak juga diajarkan cara perawatan,
penanaman, pembibitan, dan juga latihan yang lainnya. Setelah melaksanakan sarapan, kegiatan aksi tanam pohon pun kami mulai. Mari kita bersama jaga bumi tercinta, hijaukan kembali hutan kita yang merana. Di Malangbong yang indah, udara segar terasa. Ayo tanam pohon, ciptakan harapan nyata. Tanam pohon, hijaukan bumi, jaga alam, warisan ini. Malangbong berseri, asri dan lestari. Untuk kita, untuk generasi nanti. Langkah kecil hari ini, besar untuk besok. Pohon-pohon bertumbuh, lingkungan jadi kokoh. Sawah, bukit, dan sungai kembali bersahaja. Mari jaga bersama, jangan pernah menyerah. Tanam pohon, hijaukan bumi, jaga alam, warisan ini. Malangbong berseri, asri dan lestari. Untuk kita, untuk generasi nanti. Habis tubuh bau patas. Setiap tangan menyatu demi hutan yang rimbun. Dengar suara alam memanggil kita bersahabat. Dari desa ke kota, suara kita bergema. Hijaukan Malangbong. Oke guys, hari ini alhamdulillah juga Utro bisa ketemu sama salah satu penggiat alam, termasuk anggota ASIPA juga ya, udah terkenal mungkin ya, banyak yang tahu. Sawai Kang Tisna. Nah, gini Kang Fikri, Ya. mengenai kegiatan hari ini kan lumayan ya antusiasme anak-anak dari SD Muhammadiyah Bojong bisa mengikuti kegiatan ini. Mungkin di sana juga banyak anak-anak yang ngeluh, tapi lebih kebanyakannya itu ya asik katanya ya. Oh, iya, iya. Bahkan mereka lagi-lagi buat ngadain kegiatan seperti ini lagi. Menurut Kang Fikri, gambarnya seperti apa sih pendapatnya menurut? Yang pertama, terima kasih kepada SD Muhammadiyah Bojong yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Ya, jadi saya selaku mungkin disebutnya penggiat alam ya dari organisasi ASIPA, sangat senang dan sangat disyukuri ada anak-anak, khususnya anak-anak masih SD kata saya, yang mau mengikuti kegiatan seperti ini. Karena saya lihat untuk waktu sekarang itu orang-orang itu cenderung acuh kepada hutan, kepada melindungi hutan. Tapi di sini ya, sana banyak anak-anak yang antusias sekali. Jadi kedepannya mudah-mudahan SD Muhammadiyah bisa mengikuti kegiatan seperti ini lagi, dan mungkin ya keluhan selalu ada karena ini hutan juga, mereka mungkin baru ya, ada yang baru ke hutan, dan ini cukup rimbun dan cukup apa ya,
tempat baru sekali mungkin untuk anak-anak. Dia akan diwajarkan. Apalagi dengan kebiasaan anak-anak sekarang yang mungkin terlalu banyak main gadget gitu. Ya, iya tuh betul. Nah, termasuk keresahan saya juga selaku pendidik. Ya, alhamdulillah saya juga sekarang mengajar di salah satu sekolah di Malangbong gitu ya. Dan keresahan yang saya rasakan setiap melihat karakter anak-anak zaman sekarang yang sudah terpaku pada gadget, mereka itu sampai tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa, bahkan tidak jarang juga sulit berkomunikasi. Betul, Ya, betul. sangat meningkatkan resiko untuk sangat sulitlah bermasyarakat ya, karena segi penjajahan digitalisasi itu juga. Maka tugas kita selaku pendidik mungkin harus bisa memberikan edukasi ataupun kegiatan yang bisa memicu keinginan mereka agar bisa lebih tahu dunia luar. Betul. Mudah-mudahan ini jadi jembatan untuk anak-anak ya. Biar bisa lepas dari itulah, jadi gadget-gadget seperti itu, karena cenderung menggunakan gadget itu di luar batas kan anak-anak. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan dengan alam seperti ini mereka bisa sedikit melupakan dan makin terbuka pikirannya. Betul sekali. Mudah-mudahan bisa tetap berkolaborasi ya, Kang siap. Tisna, dalam kegiatan penanaman ini. Terima kasih juga Kang Fikri ya. Itu mungkin sekilas video tentang pendapat kami. Stay tune terus di channelnya Kang Fikri ataupun channel saya. Siap, gas ke. Mantap. Kak Tommy, tahu nggak ini apa? Nah, ini tuh tidak hanya sekedar madu ya, tapi ada lebihnya. Jadi ini madu murni, tapi ada juga tambahan yaitu bawang putih tunggal serta jeruk nipis, di mana ini antioksidan semua. Jadi jaga imun kita. Bagi para pencinta lingkungan dimanapun kalian berada, itu pasti membutuhkan imun yang aman. Maka dari itu cobalah dengan madu bi ini, karena madu bi ini bukan hanya madu biasa, tapi benar-benar ekstra luar biasa. Madu bi bukan sekedar madu. Madu bi ya, hui. Kami ingin ada kesadaran, muncul kesadaran dari masyarakat khususnya warga Malangbong mengenai kondisi alam di sekitar sini yang makin memprihatinkan. Karena ini sangat mengherankan, kita tinggal di kaki Gunung Cakrabuana, tapi situasi di sini diantaranya kesulitan air pada saat musim kemarau. Ini saya alami sendiri, dan ini pun menjadi titik muncul kesadaran saya, karena pada saat musim kemarau sangat kesulitan mencari sumber air bersih di bawah kaki Cakrabuana ini. Jadi saya ingin mengajak, marilah kita turunkan ego masing-masing untuk bisa bersatu seluruh warga Malangbong, semua pihak tanpa kecuali begitu, supaya bisa menghijaukan kembali Malangbong dan terus menjaga alam ini tetap lestari sampai hari kiamat, begitu. Ya, kalau menurut saya untuk kegiatan penghijauan dan penanaman untuk pohon di kawasan lereng Gunung Cakrabuana, yang tepatnya di Lewi Monyet ya. Kenapa saya tertarik untuk mengikuti kegiatan ini dari awal penanaman sampai saat ini perawatan dan pemupukan seperti itu ya, dan melakukan pendataan pohon-pohon yang kita tanam kemarin.
Nah, alhamdulillah setelah saya kontrol kembali dengan apa yang saya tanam adalah menjadi suatu tanggung jawab saya gitu. Jadi kembali ke sini melihat pertumbuhan si pohon tersebut yang kemarin bulan lalu yang kemarin kita tanam gitu kan. Kenapa saya antusias untuk mengikuti kegiatan ini adalah karena memang sudah naluri gitu. Naluri dari hati saya untuk bergerak melakukan kegiatan alam tersebut. Apalagi menanam pohon kebaikan untuk kita semua. Ya, betul. Dalam lubuk hati yang paling dalam ada kata-kata yang memang harus saya keluarkan, bahwa kata-katanya adalah selamat hutanku, selamat rakyatku, kan seperti itu. Mungkin itu saja sih mengapa saya bisa ikut serta kegiatan penanaman pohon di lereng Cakrabuana ini. Oke. Terima kasih pendapatnya Kang Dian, juga sangat memotivasi sekali. Juga mungkin ada yang mau disampaikan terhadap generasi berikutnya atau anak-anak yang masih sekolah terhadap bagaimana sih tugas kita selaku manusia di muka bumi ini? Ya, pada intinya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita alam, kita hanya tinggal menjaganya saja, merawatnya saja, dan mensyukuri saja. Seperti itu kiranya. Terima kasih Kang Dian. Nah, itu mungkin guys sedikit gambaran tentang apa motivasi seorang Kang Dian gitu untuk mengikuti kegiatan seperti ini ya. Mungkin sekilas tidak jelas ya, main ke hutan atau mungkin hanya sekedar menghabiskan waktu di sana, tapi kita juga punya tujuan yang jelas, yakni adalah menjaga apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang telah diamanatkan pada kita selaku manusia dan juga khalifah di muka bumi ini. Nah, kenapa? Itu ada hubungannya dengan pelajaran, yaitu ada PLH namanya, yaitu pendidikan lingkungan hidup. Kenapa? Mungkin hal ini kalau untuk orang tua di perkotaan itu akan ada seperti biasa ya, pro kontra sama di kita juga. Ya, hal ekstrim lah, anak dibawa ke gunung dan lain sebagainya, tapi tidak seperti itu. Kita juga pasti survei tempat dulu kan ya, bagaimana tempatnya, apakah ini cocok untuk diikut sertakan anak-anak SD itu. Nah, dan terutama saat pemilihan atau saat mengikuti kegiatan ini tentunya kita juga melihat fisik dan kesiapan anak itu. Dan yang utama mungkin semuanya juga ya, termasuk organisasi pencinta alam ini, termasuk kami dari SD Muhammadiyah Bojong, untuk goalsnya yaitu pembentukan karakter kepada anak. Bagaimana anak untuk mencintai lingkungan, menghargai itu. Makanya ada slogan, kita menjaga alam, alam menjaga kita, seperti itu. Nah, kalau seandainya anak tidak dikenalkan sejak dini, kita tidak diajarkan, kita tidak dibentuk dari sejak sekarang, sejak dini, usia dini, ya itu mungkin pilihannya akan ada dua. Apakah nanti dia menemukan suka lingkungan dan akan hal lainnya, tentu seperti lebih baik mengutamakan kayak di kota dan lain sebagainya. Dan mereka tidak akan paham apa mungkin misalkan manfaat pohon itu untuk apa aja, selain hanya digunakan misalkan si pohon itu kan sangat mendukung ke proses pendidikan. Contohnya beberapa pohon itu digunakan untuk pembuatan kertas. Nah, tapi yang paling tersepelekan itu justru pohon itu untuk menjaga alam, keseimbangan ekosistem alam. Seperti itu mungkin ya, kurang lebihnya. Intinya untuk semuanya, mari kita jaga alam kita dimanapun dan kapanpun. Usahakan kita bisa menanam pohon hanya 1-2, tapi walaupun mungkin sekarang kita yang menanam, efeknya itu beberapa tahun ke depan, kemungkinan yang akan merasakan manfaatnya itu anak cucu kita. Maka dari itu marilah kita jaga alam, lestarikan alam kita. Tanaman pohon, salam lestari. Sekilas mimpi dari dalam hati kami, bermimpi dunia indah tanpa takut dan keluh. Langit biru membentang, burung-burung bernyanyi. Di padang hijau luas kami ingin berlari.
lestari tak pudar. Hujan turun menari, ingin kami keluar, menari di tetes air, tak perlu khawatir. Bumi ini milik kita, lindungi bersama agar tetap indah, selamanya terjaga. Dengarkan suara kami, dengarkan harapan kami, masa depan penuh keindahan. Biarkan kami bermain di bawah langit biru, menari di padang rumput. Kita jaga alam, alam jaga kita. Madu Bi, sahabat sehat keluarga Indonesia. Penanaman pohon, salam lestari. Setiap tahun yang menyatu demi hutan yang rimbun, dengan suara alam memanggil kita bersahabat. Dari desa ke kota, suara kita bergema. Hijaukan Malangbong, jadi tugas bersama. Tanam pohon, hijaukan bumi.